Saudara, penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan juga staf khususnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tapi juga berdampak pada gagalnya berangkat ribuan jemaah yang sudah mengantre lama, saudara. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus ini? Kita perbincangkan dengan pengamat haji dan umroh serta ekosistem haji, Mas Ade Marfudin yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Ade. Petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sungguh miris begitu ya, bisa dikatakan begitu karena tidak hanya melakukan kerugian negara, tapi ini dampaknya luar biasa. Ada 8.400 jemaah yang sudah mengantre belasan tahun gagal berangkat gara-gara tindakan korupsi ini. Anda melihatnya seperti apa? Ya, tentunya ini kan sebuah perjalanan panjang ya. KPK menetapkan tersangka sudah cukup 1 tahun, 2024 diawali dengan pansus, baru 9 Januari 2026 ada penetapan tersangka. Ini tentunya jalan panjang ini kita yakin dan percaya KPK akan melakukan sebuah apa langkah-langkah yang terkait dengan dugaan korupsi dan juga adalah proses hukum akan berjalan. Mudah-mudahan ini bagian dari langkah-langkah strategis untuk melihat ini kan juga harus ada penetapan yang tetap apakah benar ini terjadi sebuah korupsi kuota atau sebaliknya misalnya tidak terjadi. Ini kan proses hukum yang akan berjalan. Kita tunggu seperti apa proses KPK akan melakukan proses selanjutnya karena saya berkeyakinan bukan hanya Menteri Agama saja secara sistemik, tapi kan juga akan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya. Dan ini yang Karena tengah ini dilakukan oleh tentunya bukan KPK ya, menelusuri ya. bagaimana aliran uang dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam korupsi ini. Mas Ade sendiri melihatnya seperti apa? Kalau kita lihat secara sederhana begitu, tambahan kuota haji yang diberikan itu kan tujuannya adalah untuk mempersingkat masa tunggu begitu kan. Nah, dengan kasus ini, dengan adanya kasus ini pertanggungjawabannya bagaimana? Ya, ini kan kalau dilihat dari ketentuan landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 8 2019 adalah hak haji reguler itu kan 92% dari tambahan 20.000. Mm-mm. Sedangkan yang PHK itu kan hanya 8%. Nah, artinya ternyata dalam pelaksanaannya itu kan 50%, 50% dibagi dua. Sehingga dalam hitungan matematik kita ada 8.400 yang digunakan bukan Mm. oleh jamaah haji reguler tapi jamaah haji khusus. Ya, walaupun sama-sama jamaah haji Indonesia, walaupun sama-sama calon-calon tamu Allah, tapi dalam proses ini penetapan yang menurut saya adalah harusnya diutamakannya karena yang sudah antri panjang sampai 48 tahun ini kan adanya di reguler. Mm-mm. Harusnya penuhi dulu kewajiban di 92%-nya untuk reguler, baru kalau itu tidak terserap maka ada apa namanya ada Diskresi. diskresi dari Pak Menteri untuk apa diberikan kepada PIHK. Nah, tentunya juga ini kan semuanya adalah punya alasan-alasan yang apa yang landasannya mungkin bahasa masing-masing punya ya. Mm. Kita kan ada pembelaan juga nanti apakah penetapan 50% itu berdasarkan apa sehingga dipunya kekuatan hukum misalnya sehingga ada pembelaan. Ini saya pikir kita perlu dinanti ya karena ini kan biarkan aja berjalan proses hukum ini berjalan sehingga ketetapan ini juga menjadi bagian yang apa jernih nantinya. Siapa sungguhnya yang Betul. salah? Termaksud. Apakah benar Mm. kuota ini dikorupsi atau tidak? Kita menanti hanya dampak dari proses pembagian dalam tanda kutip yang Mm. kurang proporsional, yang tidak transparan ini berakibat kepada 8.400 orang seharusnya milik reguler yang sudah berangkat 2024 ternyata Akhirnya mereka tertunda. gagal berangkat begitu ya Mas Ade. Ya, Tentu ya saja saya tentunya kan membayangkan bagaimana 8.400 itu termasuk saya atau orang tua atau siapapun begitu yang kita kenal ternyata mereka gagal berangkat. Tentu sangat kecewa begitu. Nah, terakhir, menurut Anda apa yang harus dilakukan KPK untuk menelusuri betul-betul agar kasus ini terungkap secara jelas? oh iya ini harus ini kan
saya melihat kan ada prosesnya, proses makan bubur ya. Di tengah dulu, diambil dulu mungkin ya pucuknya siapa sesungguhnya yang punya kewenangan di pembagian kuota ini. Dalam hal ini kan Pak Menteri dulu, dari situ mungkin akan terus akan melingkar ke kiri-kiri sampai ke pinggir. Nah, Baik. tentunya ini kan akan dicari siapa saja yang terlibat kalau ada sudah ditemukan 400 yang dipanggil, diminta kesaksian 400 misalnya lembaga itu kan otomatis saya yakin dan bukan sendiri, nggak mungkin bermain sendiri. Pasti ini aja ada apa, ada korporasi, ada Mhm. kolaborasi. Ini kan Baik. pastilah tidak sendirilah. Untuk itu kita memberikan Mhm. kepercayaan kepada KPK supaya mengunut apa Mhm. mengusut tuntas proses ini supaya ada Ba- kejelasan bagi masyarakat sesungguhnya Betul. seperti apa yang terjadi. Dan Kejelasan kepada ini masyarakat ya, hanya karena kita tahu sekarang ya, KPK juga tengah menelusuri sebenarnya aliran uangnya kemana saja, termasuk kepada ya pihak swasta. tentunya Ini yang kita nantikan ya. bersama ya. Terima kasih pengamat haji umrah dan juga ekosistem haji, Mas Ade Marfudin telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi gelombang unjuk rasa